Sahabat yang beriman, pernahkah kalian mendengar kisah seorang pemuda muslim dengan seorang pendeta yang melontarkan 22 pertanyaan yang tidak masuk akal? Dan jawaban pemuda muslim menjadi sebab masuknya sang pendeta dan jamaahnya bersyahadat. Ini adalah kisah nyata seorang pemuda muslim yang tinggal di Amerika. Kisah ini terjadi tanggal 22 Februari 2006. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dakwah seperti pemuda ini. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di Amerika. Pemuda ini merupakan salah seorang manusia yang diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu tentang agama Islam, bahkan ia mampu mendalaminya. Selain sebagai seorang pelajar, ia juga sebagai juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani dan mereka memiliki hubungan yang sangat akrab. Keakraban pemuda Arab itu dengan seorang Nasrani dilandasi harapan semoga Allah memberinya hidayah untuk masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di perkampungan di Amerika dan melintas di sebuah gereja. Si Nasrani akan memasuki gereja dan meminta agar pemuda Arab itu turut masuk ke dalam gereja. Semula pemuda Arab itu keberatan dengan permintaan temannya. Namun karena ia terus didesak, akhirnya pemuda memenuhi permintaan Nasrani. Lalu pemuda Arab itu masuk ke dalam gereja dan duduk dengan hening sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika gereja itu masuk, para hadirin serentak berdiri memberikan penghormatan. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika memandang para hadirin. Ia pun berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku berharap dia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming sama sekali. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali. Namun pemuda muslim itu tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda Arab itu beranjak keluar. Di ambang pintu, ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia hendak beranjak keluar, namun si pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda muslim ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memojokkan dan mempermalukan pemuda muslim tersebut. Si pendeta berkata, "Aku akan membiarkan Anda keluar dari tempat suci ini setelah aku kan 22 pertanyaan, dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Sang pemuda Arab tersebut tersenyum dan berkata, "Silahkan." Pendeta pun mulai bertanya dengan pertanyaan yang sangat tidak masuk akal. "Sebutkan satu yang tidak akan ada duanya, dua yang tidak akan ada tiganya, tiga yang tidak akan ada empatnya, empat yang tidak akan ada limanya, lima yang tidak akan ada enamnya, enam yang tidak akan ada tujuhnya, tujuh yang tidak akan ada delapannya, delapan yang tidak akan ada sembilannya, sembilan yang tidak akan ada sepuluhnya, sesuatu yang bernilai 10, 11 yang tidak akan ada 12-nya, 12 yang tidak akan ada 13-nya, 13 yang tidak akan ada 14-nya. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun mendapatkan surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia mencelanya. Sebutkan makhluk yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api? Siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Dan siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah. 3 buah daungan, 2 di bawah sinar matahari. Mendengar pertanyaan aneh yang dibuat-buat tersebut, pemuda itu pun tersenyum dan senyuman mengundang keyakinan kepada Allah. Setelah membaca bismillah, ia berkata, "Satu yang tidak ada duanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang tidak mungkin ada tiganya ialah malam dan siang." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai kebesaran kami." Quran Surat Al-Isra ayat 12.
Tiga yang tidak mungkin ada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menggelamkan perahu, membunuh anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Quran Surat Al-Kahfi ayat 71-82. Empat yang tidak mungkin ada limanya adalah 4 kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tidak mungkin ada 6-nya ialah sholat 5 waktu. 6 yang tidak mungkin ada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. 7 yang tidak mungkin ada 8-nya ialah langit yang berjumlah 7 lapisan. Allah SWT berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. 8 yang tidak mungkin ada 9-nya ialah malaikat pemikul ar-Rasy ar-Rahman. Allah SWT berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy ar-Rahmu di atas kepala mereka. Surat Al-Ahqaf ayat 17. 9 yang tidak ada 10-nya ialah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam: tongkat, tangan bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu, dan belalang. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 adalah kebaikan. Allah SWT berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Surat Al-An'am ayat 160. 11 yang tidak ada 12-nya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. 12 yang tidak ada 13-nya adalah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah SWT. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah dari pancarannya 12 mata air. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tidak ada 14-nya adalah jumlah saudara Yusuf ditambah ayah dan ibunya. Adapun yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah SWT berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surat At-Takwir ayat 18. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakini ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun kepada Rabbku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak ia sukai ialah suara keledai. Allah SWT berfirman, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Quran Surat Al-Luqman ayat 19. Makhluk yang diciptakan Allah SWT tanpa ayah dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Soleh, dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis. Diazab dengan api adalah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Makhluk yang terbuat dari batu ialah unta Nabi Soleh. Yang diazab dengan batu adalah tentara gajah. Yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni surga. Pemuda Arab itu terus menjawab pertanyaan yang dibuat-buat dengan jawaban yang sesuai dengan firman Allah SWT. Walaupun pertanyaan itu disengaja dibuat hanya untuk memalukannya, namun pemuda itu mampu menjawabnya dengan tenang, hingga sampailah pada jawaban yang terakhir. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinar matahari, maknanya adalah pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari, 2 dikerjakan di siang hari. Pendeta dan para hadirin takjub dengan jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian pemuda itu pun pamit. Ketika semua sedang terbuai dalam kekaguman jawabannya, namun sebelum pergi, pemuda itu meminta pendeta agar menjawab 1 pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh pendeta. Pemuda ini berkata, apakah kunci surga itu?
Mendengar pertanyaan itu, lidah pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan ronah wajahnya berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Ia berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan ngawur kepada pemuda itu, lalu pemuda itu mampu menjawabnya. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan yang masuk akal, namun Anda tidak mampu menjawabnya." Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah." Sang pendeta pun berkata, jawabannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lantas pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu pun memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Kisah nyata ini diambil dari Maswah Al-Qusas Al-Waqingah, wallahu a'lam.